insan manusia pribadi dalam nikah rumah tangga, di dalam setiap aspek, seluruh aspek kehidupan manusia pasti merindukan damai sejahtera. Ya, pasti merindukan damai sejahtera. Ya. Nah, di sini yang dikatakan ayat yang ketujuh bahwa damai sejahtera yang melampaui segala akal memelihara. Memelihara berarti, saudaraku sekalian, sebuah keadaan yang terus menerus. Ya, sebuah situasi yang terus menerus, yang menguasai kehidupan kita. Ya, artinya saudaraku sekalian, damai sejahtera dari Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati, nomor satu. Memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Tentu saudaraku sekalian, yang kita rindukan damai sejahtera bukan 1 minggu, 2 minggu, enggak 1 bulan, 2 bulan, enggak 1 tahun, 2 tahun, tidak. Tapi kita merindukan damai sejahtera itu terus menerus. Amin. Itu yang kita rindukan. Tidak mungkin kita merindukan damai sejahtera yang sesaat. Pasti kita merindukan sebuah nilai kebersamaan di dalam damai sejahtera itu. Terus kita alami, bahkan kita merindukan jangan sampai hilang. Ya, jangan sampai hilang. Kita merindukan suasana damai sejahtera itu kita alami. Dan ini kerinduan semua manusia. Ya, itu dikatakan memelihara hati, artinya menguasai hati dan pikiran. Karena inilah kemudi dari setiap perjalanan hidup manusia, itulah akalnya, pikiran dengan hatinya. Ketika hati dan akalnya tidak sinkron, saudaraku sekalian, maka jiwanya akan bermasalah, saudaraku sekalian. Ya. Tapi kalau akalnya dipenuhi damai sejahtera, pikirannya dipenuhi damai sejahtera, hatinya dipenuhi damai sejahtera, maka dia akan berjalan di dalam pemeliharaan Tuhan. Nah, kita melihat apa yang Paulus katakan ayat yang ke-8. Ayat yang ke-8. Jadi akhirnya, saudara-saudara, ya, semua yang benar. Nomor 1. Jadi nilai dalam damai sejahtera itu, saudara sekalian, praktek dari damai sejahtera itu, saudara, akhirnya adalah kehidupan itu. Perhatikan baik. Jadi akhirnya, saudara-saudara, nomor 1, semua yang benar. Ya, semua yang benar berarti itu koridor kebenaran firman Allah. Terus yang kedua, semua yang mulia. Yang kedua, semua yang mulia. Ya, tentu ini sonanya Tuhan. Terus yang ketiga, semua yang adil. Semua yang adil. Terus yang keempat, semua yang suci. Semua yang suci. Kelima, semua yang manis. Semua yang manis. Perhatikan baik. Yang keenam, semua yang sedap didengar. Semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Ya, pikirkanlah semuanya itu. Perhatikan baik. Pikirkanlah semuanya. Kenapa, sudah? Karena pikiran, saudara sekalian, yang ada di dalam pikiran manusia itu adalah perencanaan. Yang termuat di dalam pikiran manusia itu adalah perencanaan untuk mengeksekusi sesuatu hal. Yang contoh yang muncul dari keinginan, ya, keinginan itu bersumber dari hati. Ya, ada sesuatu yang dia inginkan, saudara, yang muncul dari hati. Kemudian, bagaimana caranya untuk bisa memenuhi keinginan hati itu? Maka pikiran yang mengelola. Pikiran yang akan mengelola secara teknisnya. Saudara, apa yang harus kita lakukan? Jadi planning, perencanaan semuanya ada di otak manusia. Saudara sekalian, untuk mengeksekusi. Nah, tubuh inilah nanti yang akan mengeksekusi, yang akan melakukan. Nah, tetapi kita melihat di sini ini penting, saudara. Ya, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci,
semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Saudara boleh perhatikan 8 hal yang harus dipikirkan. Dan ini semuanya di dalam koridor kebenaran Tuhan, koridor kehendak Tuhan. Saudara, nanti kita akan mencoba membahas satu persatu, saudara sekalian. Semua 8 perkara ini. Mulai dari semua yang benar, yang mulia, yang adil, yang suci, yang manis, yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Artinya saudara, ini yang harus kita kelola di dalam pemikiran kita. Artinya yang tidak perlu, saudaraku sekalian, tidak perlu kita pikirkan. Ada amin? Apalagi saudaraku sekalian yang akan mengganggu saudaraku sekalian pemikiran kita adalah sesuatu yang bodoh, saudaraku sekalian, kalau kita memikirkan yang apalagi justru kita tidak bisa capai, ya, sesuatu yang saudaraku sekalian mustahil untuk kita capai, ya jangan kita pikirkan. Sudah, ya. Kadang-kala manusia stres, ya, karena dia mencoba kasih dalam Tuhan memikirkan yang justru di luar akalnya, ya, di luar kemampuannya yang sebenarnya tidak perlu, biasa saja, saudaraku sekalian. Ya, sesuatu yang tidak bisa kita kita bisa raih, saudaraku sekalian. Untuk apa menyiksa pikiran kita? Ya, untuk apa itu harus menyiksa setiap kehidupan kita, saudara? Ya, tidak perlu. Justru yang Tuhan katakan, pikirkanlah tentang kebenaran. Bagaimana supaya hidup kita benar? Ya, perkara benar berarti perkara-perkaranya Tuhan, saudaraku sekalian. Ya, dan tidak perlu kita memaksakan sesuatu yang justru, apalagi saya katakan tadi, yang kita tidak bisa capai. Ya. Tetapi kadangkala itu mencuat di dalam pikiran kita. Ya. Seolah-olah saudaraku sekalian, membawa kita terus untuk memikirkan, wah ini, apalagi memikirkan dosa. Wah ini, saudaraku sekalian, ya, ini bahaya. Tapi bagaimana kita memikirkan tentang kebenaran? Nah ini yang penting, saudaraku sekalian, supaya kita belajar dari memikirkan apa yang benar itu. Nah, muncul pertanyaan, apakah yang benar? Karena nomor 1 tadi katakan, ya, segala yang sesuatu yang disebut dengan kebenaran nomor 1. Nah, kita akan melihat apa itu kebenaran yang dimaksudkan di sini. Ya, sebab kalau kita tidak paham, nah ini jadi bahaya, saudara. Ulangi ayatnya yang itu, ya, coba diulangi, ya. 8. Ayat yang ke-8, ya. Jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, ini dulu. Semua yang benar artinya yang di luar kebenaran. Jangan sampai menyiksa pikiran kita, memperbudak pikiran kita. Jangan. Ya. Pikirkanlah semuanya tentang hal yang benar, saudaraku sekalian. Ya. Nah, kita akan melihat apa itu kebenaran. Hal apa yang berbicara tentang kebenaran? Ya. Kita baca dalam Injil Yohanes. Jadi kebenaran itu, saudara, tidak lain, tidak bukan, ya,
Yohanes 17 ayatnya yang ke-17. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Ya, Firman-Mu adalah kebenaran. ya. Ternyata saudara, kebenaran itu tidak lain berbicara firman. Semua yang benar, ya tentu saudara, kita percaya apa yang tentang kebenaran yang harus kita bicarakan itu. Ya. Tentu saudara sekalian tidak lain berbicara tentang kebenaran firman. Sehingga kalau kita memikirkan firman, saudaraku sekalian, otomatis kehidupan kita akan dibawa terus oleh Tuhan. Perhatikan baik, akan dibawa terus oleh Tuhan di dalam kebenaran. Kenapa? Karena yang ada di otak kita ini adalah kebenaran. Yang kita pikirkan adalah firman. Saudaraku, Mazmur 119. Mazmur 119. Tadi dikatakan bahwa kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Ternyata kebenaran itu tidak lain berbicara firman. Ya, Mazmur 119 ayat 160. Mazmur 119 ayatnya yang ke-160. Dasar firman-Mu adalah kebenaran. Dasar firman adalah kebenaran. Berarti saudaraku sekalian bahwa yang kita bicarakan itu tidak lain berbicara tentang kebenaran itu. Justru ini yang banyak orang tidak mau bicara, yang tidak mau dipikirkan, saudaraku sekalian. Ya, nah kenapa sampai Raja Daud mengatakan itu? Tauratmu itu kukasihi, Tauratmu itu, saudaraku sekalian, kurenungkan siang dan malam. Ya, itu Raja Daud. Kenapa demikian? Karena dia berangkat dari sebuah pengalaman. Ya, berbicara tentang pengalaman Daud, saudaraku sekalian. Ya, kita melihat bahwa ketika kehidupan itu memikirkan sebuah kebenaran. Karena tadi di dalam Filipi tadi dikatakan, semua yang benar, pikirkanlah semuanya itu. Berarti kebenaran firman yang kita pikirkan, dasar firman-Mu adalah kebenaran. Nah, kita akan melihat, saudaraku sekalian, ini bukti kehidupan yang mencintai, saudaraku sekalian, Taurat Tuhan. Coba kita melihat ayatnya yang ke 164. Di bawahnya 164. 7 kali dalam sehari aku memuji-muji Engkau. Perhatikan baik, terus. Karena hukum-hukum-Mu yang adil. Hukum-hukum itu firman. Karena firman-Mu yang adil. Terus hasilnya 165. Besarlah ketentraman pada orang-orang yang mencintai Taurat-Mu. Ada men? Besarlah ketentraman. Apa itu ketentraman? Damai sejahtera. Ketentraman itu tidak lain berbicara tentang suasana damai. Kalau ada damai sejahtera, pasti merasakan ketentraman. Ada men? Pasti hatinya tentram. Hasilnya dari mana? Memikirkan kebenaran. Tidak harus memikirkan bagaimana dia harus melakukan dosa. Wah, ini salah. Ya. Memikirkan hal-hal yang justru di luar kebenaran, justru menjerumuskan manusia itu di dalam dosa. Menjerumuskan manusia itu di dalam jerat dosa. Tapi kalau kehidupan itu terus memikirkan Taurat Tuhan, sudah dikatakan besarlah ketentraman pada orang-orang yang mencintai firman-Mu, mencintai Taurat-Mu, mencintai firman-Mu. Hasilnya, karena Daud
kasih dalam Tuhan, menulis Mazmur ini berdasarkan sebuah pengalaman. Daud mengkisahkan bagaimana pengalamannya dengan Tuhan. Itu dia tulis dalam Mazmur ini. Pengalaman-pengalaman pribadinya. Ya, dia tulis dalam kitab Mazmur ini. Kalau kisah pribadinya 1 Samuel, 2 Samuel itu dikisahkan di sana tentang bagaimana kehidupan Daud, ya, masa Daud, keluarga Daud, masa hidup Daud, ya. Tetapi kalau berbicara tentang keintimannya dengan Tuhan, berbicara tentang hubungannya dengan Tuhan, justru di dalam Mazmur. Di dalam Mazmur inilah dia menceritakan semua pengalamannya, betapa indahnya bersama dengan Tuhan. Betapa bahagianya hidup bersama dengan Tuhan. Betapa dia merasakan ketentraman, saudaraku sekalian, hanya ada di dalam Tuhan. Manusia mencoba mencari ketentraman di luar kebenaran Tuhan, tidak akan pernah dapat. Tidak akan pernah dapat ketentraman itu. Tapi sesungguhnya ketika dia datang kepada Tuhan, dia akan merasakan hatinya damai. Ketentraman yang luar biasa. Nah, orang semacam ini dalam gerak pengikutannya, perhatikan baik. Orang semacam ini di dalam gerak pengikutannya kepada Tuhan. Coba lanjut. Tidak ada batu sandungan bagi mereka. Ada men? Kehidupan yang hatinya terus dikuasai damai sejahtera Tuhan, dikuasai oleh ketentraman Allah, dia tidak akan pernah tersandung mengiring Tuhan. Sudah percaya? Dia tidak akan pernah tersandung. Kenapa, saudara sekalian? Karena hati dan pikirannya dibentengi oleh kebenaran. Hati dan pikirannya dibentengi oleh damai sejahtera Tuhan. Sehingga isu-isu negatif, isu-isu yang akan membuat dia hilang damai sejahtera, tidak mungkin. Kenapa? Karena pikiran dan hatinya dikuasai oleh damai sejahtera Tuhan. Sehingga gerak pengikutannya kepada Tuhan tidak akan terganggu. Ada ya? Meskipun kiri kanannya berpolemik, meskipun di kiri kanannya ada gejolak, meskipun di kiri kanannya ada sebuah mungkin yang, dia stabil saja. Ada ya? Dia stabil saja mengiringi Tuhan. Kenapa? Konsentrasinya, hati dan pikirannya terus dipelihara oleh damai sejahtera Tuhan. Orang semacam ini tidak bisa dijatuhkan. Tidak bisa jatuh, tidak bisa tersandung. Dan jatuh, tidak bisa. Karena ini kebenaran firman Tuhan. Karena apa? Pikirannya dia tutup rapat dengan hal-hal yang negatif. Hatinya dia tutup rapat dengan hal-hal yang dari hal-hal yang negatif tadi. Tidak masuk, tidak bisa menguasai hati dan jiwanya, tidak bisa. Kenapa? Yang menguasai hatinya ketentraman yang dari Allah. Pengikutan orang semacam ini, saudaraku sekalian, itu saya katakan tadi, karena pandangannya hanya kepada Yesus. Jadi apapun gejolak di kiri kanan, apapun gejolak-gejolak yang terjadi di sekelilingnya, bahkan meskipun bisa dia lihat dengan mata kepala, meskipun bisa dia dengar secara langsung, saudaraku sekalian, semua polemik-polemik di luar sana tidak akan mengganggu hati dan pikirannya, kestabilannya dalam mengiring Tuhan. Dia tetap stabil, dia tetap setia, bahkan dia semakin sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Ada saudara? Jaga hati. Kenapa sampai di dalam Amsal katakan jaga hatimu dengan segala kewaspadaan? Karena dari situ terpancar kehidupan. Namun muncul pertanyaan,
Kenapa sampai Salomo katakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan? Dari apa? Kewaspadaan apa? Itu tadi, hal-hal yang bisa mengganggu, hal-hal yang bisa menggeser damai sejahtera di hati kita. Ketika kita buka celah, ketika kita buka pintu masuk. Yang tadinya enjoy, yang tadinya sukacita, yang tadinya wow. Tapi ketika dia buka hatinya, sedikit saja jendela hatinya dia buka, dan masuk taburan negatif tadi. Maka damai sejahtera tadi bergeser. Bisa yang bertahta kembali, bisa saja kebencian, bisa saja dendam, bisa saja sakit hati. Yang bisa masuk bertahta di hati. Dengan kata lain, dia mengizinkan iblis bertahta untuk menguasai hati pikiran. Nah, kalau iblis masuk bertahta di hatinya, iblis akan komando. Iblis akan arahkan, ayo buat ini, buat ini, buat itu, dan segala macam. Iblis akan kemudi. Iblis akan menggiring orang semacam itu. Kenapa? Karena dia yang bertahta di sana. Kenapa? Karena pintu masuk, jendela tadi dia buka. Tapi kalau kehidupan itu, saudaraku sekalian, memikirkan tentang kebenaran, hati dan pikirannya hanya dikuasai dengan kebenaran. Bagaimana hidupku benar di hadapan Tuhan. Itu yang dia pikirkan. Bagaimana dia memikirkan Tuhan. Saya rindu seperti tadi pujiannya. Ku mau sepertimu, Yesus. Kalau ini yang dia pikirkan terus. Bagaimana aku mau sepertimu, Yesus. Jadi ada sebuah kerinduan dari hatinya, ingin seperti Yesus. Kalau ini yang menguasai pikiran dan hatinya, saya percaya saudara sekalian, ketentraman yang akan menguasai hati, damai sejahtera yang menguasai hati. Dan di situ dikatakan, saya senang ayat ini, tidak ada batu sandungan bagi mereka. Wow, luar biasa. Orang semacam ini saya katakan tidak akan pernah, tidak bisa tersandung. Kenapa? Karena hati dan pikirannya tadi hanya dikuasai oleh kebenaran, dikuasai oleh firman penyucian. Tadi dalam Yohanes 17 ayat 17, kuduskanlah mereka dalam kebenaran, karena firman-Mu adalah kebenaran. Berarti sumber penyucian itu firman. Ya ini akan terus membawa kehidupan kita di dalam pergerakannya Tuhan. Saudara, nah Paulus kalau dia katakan, nomor satu, pikirkanlah tentang kebenaran. Itu jemaat di Filipi, sehingga saya katakan itu bukan sebuah keadaan yang baik, enggak. Ya, itu keadaan lagi bergejolak. Jemaat di Filipi lagi ada polemik. Eudia dan Sintika ada koslet. Eudia dan Sintika ada kesalahpahaman. Makanya Paulus nasihati, Eudia dan Sintika ku nasihati, sepikirlah kamu di dalam Tuhan. Karena mungkin sudah ada kepentingan diri sendiri. Sintika mementingkan kepentingannya. Eudia juga begitu memikirkan kepentingannya. Terjadi polemik. Mendengar itu Paulus segera menulis surat. Pikirkanlah tentang kebenaran. Jangan pikirkan dosa orang lain. Jangan pikirkan bagaimana kamu dendam, kamu sakit hati dan sebagainya. Pikirkanlah tentang kebenaran. Dan nomor satu yang Paulus katakan, pikirkanlah tentang kebenaran. Tentu berbicara tentang kebenaran firman yang harus terus dipikirkan. Bagaimana supaya hidupmu benar di hadapan Tuhan? Sudah sesuai enggak
dengan kebenaran Tuhan atau tidak. Ya. Kita membaca di dalam 2 Korintus pasalnya yang 2 Korintus 13. 2 Korintus 13 ayatnya yang kelima, kita melihat di sana. Ujilah dirimu sendiri, apakah kamu tetap tegak dalam iman? Ya. Selidikilah dirimu, apakah kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Kristus Yesus ada dalam diri kamu? Sebab jika demikian, kamu tidak tahan uji. Ya. Ini yang Paulus katakan juga kepada jemaat di Korintus. Ujilah dirimu sendiri. Ya. Ini kehidupan bagaimana memikirkan tentang pribadinya, tentang nilai kebenarannya di hadapan Tuhan. Sampai Paulus katakan, ujilah dirimu sendiri. Apakah kamu sudah tegak di dalam iman? Apakah kamu sudah benar di dalam Tuhan? Selidiki dirimu. Tentu ini, saudaraku sekalian, berbicara tentang bagaimana kehidupan kita terus ada di dalam perenungan. Yang kita renungkan bagaimana hidup kita berkenan kepada Tuhan. Ada amin, saudara? Ini yang kita pikirkan. Bagaimana supaya hidup kita berkenan kepada Tuhan. Bahkan Paulus katakan, ujilah dirimu sendiri. Nah, Paulus mau kasih dalam Tuhan dalam hal ini. Sebab ini juga nasihat-nasihat terakhir kepada jemaat di Korintus. Ya. Jangan sampai kehidupan kita, saudaraku sekalian, nilai kebenaran itu sudah mulai bergeser. Ini bahaya. Kalau sampai nilai kebenaran itu sudah mulai bergeser dari hati, dari pikiran, wah, saudaraku sekalian, sudah pasti kehidupan semacam ini hanya bisa memikirkan yang lain. Sudah bukan memikirkan kebenaran Tuhan, tidak bisa lagi berkonsentrasi memikirkan hidupnya sudah berkenan kepada Tuhan atau belum. Sudah berada enggak hidupmu di dalam kasih dalam Tuhan, kebenaran Tuhan atau tidak? Makanya Paulus katakan, ujilah dirimu sendiri. Mungkinkah engkau sudah teguh di dalam kebenaran Tuhan? Atau justru kita sudah mulai bergeser? Ini bahaya, saudara. Ya. Paulus juga nasihat jemaat di Kolose pasal 1. Kolose pasal 1. Ayat 23. Kolose 1 ayat 23. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman. Bertekun dalam iman, terus tetap teguh dan tidak bergoncang. Ya. Dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil. Iya. Jangan sampai kehidupan kita sudah mulai bergeser dari nilai pengharapan Injil. Injil itu kebenaran. Sudah percaya? Injil itu kebenaran. Nah, kalau kehidupan standar hidup kita sudah mulai bergeser dari kebenaran, bergeser dari pengharapan Injil, wow, ini sesat. Bergeser dari kebenaran Injil, bergeser dari pengharapan Injil, saudara sekalian. Ini terancam orang semacam ini. Keselamatannya bisa dipertanyakan, bisa diragukan kalau sampai bergeser dari hati. Nah, Kolose pasal 1 ini nasihat Paulus tentang keutamaan Kristus. Ya, kenapa Kristus sebagai yang utama menjadi prioritas, ya, saudara sekalian, menjadi prioritas utama dalam kehidupan kita. Ya, coba di dalam ayat yang ke-18. Kolose 1 ayat 18. Ialah kepala tubuh, ya, yaitu jemaat. Ialah kepala tubuh, yaitu jemaat.
Garis bawah. Ialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Terus Ialah yang sulung, ialah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati, terus sehingga ia yang lebih utama dalam segala sesuatu. sehingga orang yang memikirkan kebenaran, kehidupan yang memikirkan Tuhan, berarti dia menempatkan Tuhan sebagai prioritas. Dia menempatkan Tuhan sebagai yang terutama dalam kehidupannya. Nah, orang semacam ini, saudara sekalian, yang kita rindukan, yang Tuhan rindukan. Bagaimana dia menempatkan Tuhan sebagai yang utama dari yang utama. Inilah orang-orang yang memikirkan damai sejahtera. Dia tidak pusing dengan orang lain. Sesuatu yang tidak perlu dia pikirkan, tidak perlu dia pikirkan. Apalagi sampai menyiksa pikirannya. Wah, darahku sekali. Ya, seharusnya yang menjadi beban pemikiran kita, bagaimana hidup kita berkenan kepada Tuhan. Itu yang harus menjadi beban pemikiran kita. Bagaimana hidupku Tuhan benar di hadapan. Ya, tolong aku Tuhan. Dan itulah orang-orang yang mencintai firman Tuhan, yang merenungkan firman itu siang dan malam. Ya, artinya bahwa tiada waktu tanpa firman, tiada waktu untuk kita, saudaraku sekalian, jauh dari Tuhan. Tetap kita akan memikirkan Tuhan. Tetap Tuhan yang ada di dalam pikiran, dalam hati kita. Jangan sampai kesibukan membuat kita lupa Tuhan. Jangan sampai aktivitas kita, kesibukan kita melupakan Tuhan. Jangan. Makanya tadi dia katakan bahwa semua yang benar, biarlah itu memelihara hati. Yang terus continue di dalam pemikiran kita. Filipi pasalnya yang ke-4 ayat 7. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Apa maksudnya? Karena yang di luar akal kita itu urusan Tuhan. Ada amin? Yang di luar akal kita yang sudah tidak bisa kita jangkau itu urusan Tuhan. Maka itulah namanya keajaiban. Keajaiban itu berarti sesuatu yang tidak terjangkau oleh otak manusia. Itu yang ajaib. Saudaraku sekalian. Nah, dan yang bisa melakukan keajaiban itu Tuhan. Ada amin? Tuhan yang akan berkarya dalam kehidupan kita. Artinya yang Tuhan tuntut dalam kehidupan kita, ayo pikirkan tentang hidup benar. Koridor kebenaran, hidupmu harus benar di hadapan Tuhan. Itu yang harus kita pikirkan, yang kita rindukan. Bagaimana hidup benar di hadapan Tuhan. Itu bagian kita. Di luar itu, Tuhan yang beracara. Ada amin? Di luar itu Tuhan yang berkarya dalam kehidupan. Ya. Pikirkanlah bagaimana hidup kita berkenan kepada Tuhan. Itu yang perlu kita pikirkan. Tapi yang di luar nalar kita, yang di luar akal kita, biarlah itu urusan Tuhan. Tuhan yang akan menyatakan itu dalam kehidupan kita. Sehingga kita boleh mengalami keajaiban yang dari Tuhan. Tuhan menolong, memberkati kita. Saya senang ujian, tarik aku dekat padamu. Karena itu yang lebih utama. Kita dekat dengan Tuhan. Dia lebih dari permata. Dari semua yang kumiliki adalah dekat dengan Tuhan. Olehnya itu mari kasih dalam Tuhan. Kita nyanyikan pujian ini.
Kau sendiri hartaku, lebih dari permata dan semua yang ku miliki. Tarik aku dekat padamu, buatku mengerti segala rencanamu. Aku rela lakukan semua yang kau inginkan, bukti kasih pengabdianku. Sungguh siapakah aku ini Tuhan, tak lebih dari abu harum. Kau jadikan berharga, kau jadikan berharga di hadapanmu. Kesayanganmu, sungguh siapakah aku ini Tuhan, dari bujana keindahan. Pada hari datangmu, kau nyatakan aku tertanam di keadaanmu. Sungguh siapakah aku ini Tuhan, tak lebih dari abu harum. Kau jadikan berharga di hadapanmu, milik kesayanganmu. Sungguh siapakah aku ini Tuhan, dari bujana keindahan. Pada hari datangmu, kau nyatakan aku tertanam di kerajaanmu. Tarik aku dekat padamu, tarik aku dekat padamu. Itulah dari berkat yang kau beri, kau sendiri hartaku.
dari bagus kamu apa